November 2025 lalu, Menteri Pertahanan Indonesia Syafri Samsudin bertemu dengan Menteri Pertahanan Jepang Shinjiro Koizumi di Prefektur Kanagawa. Kunjungan itu bukan sekadar seremonial. Mata mereka menyisir lekuk tajam teknologi siluman yang menyelimuti kapal fregat Kumano, salah satu alutsista tercanggih Jepang saat ini. Kapal kelas Mogami itu adalah simbol dari ambisi pertahanan baru Tokyo yang selama puluhan tahun terkunci rapat oleh konstitusi pasifis. Bagi Indonesia, pandangan ini adalah jendela menuju masa depan pertahanan maritim Nusantara. Sementara bagi Jepang, kehadiran delegasi Indonesia adalah sinyal bahwa keran ekspor senjataan mereka yang kaku mulai melonggar dan mencari muara di perairan strategis Asia Tenggara. Pertemuan ini adalah langkah konkret dalam permainan catur pertahanan global. Mampukah raksasa industri pertahanan Jepang memenuhi dahaga modernisasi alutsista Indonesia? Dan sejauh mana Tokyo berani melangkah keluar dari bayang-bayang masa lalunya? Simak selengkapnya dalam video berikut. Hubungan pertahanan antara Indonesia dan Jepang memasuki babak baru yang lebih agresif. Langkah ini seharusnya dimulai pada Januari 2025 lewat peluncuran mekanisme konsultasi pertahanan bilateral. Fokusnya jelas, mulai dari keamanan maritim, kolaborasi alutsista, dan transfer teknologi yang selama ini jarang dilakukan Jepang kepada mitra di luar Amerika Serikat. Indonesia menunjukkan ketertarikan yang sangat spesifik. Sejak tahun 2021 saat masih menjabat sebagai Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto telah mengincar fregat kelas Mogami yang dimodifikasi. Kapal ini dikenal dengan desain siluman yang sulit deteksi radar dan kemampuan multiperan untuk perang permukaan maupun bawah laut. Kedua negara berunding intensif terkait potensi pengembangan dan produksi bersama fregat canggih tersebut untuk kebutuhan TNI Angkatan Laut. Tak hanya di permukaan, Jakarta juga melirik kekuatan bawah laut Tokyo. Pada November 2025, Menhan Jepang Shinjiro Koizumi dan Menhan RI Syafri Samsudin memeriksa beberapa kapal pasukan bela diri maritim atau JMSDF. Di antaranya adalah fregat Kumano kelas Mogami, kapal perusak Murasame, serta kapal selam kelas Taige. Kapal selam ini menggunakan baterai lithium ion menggantikan baterai timbal asam tradisional. Inovasi ini memungkinkan kapal selam memiliki daya tahan dan kecepatan di bawah air yang jauh lebih tinggi. Menhan Syafri menyebut Jepang sebagai mitra strategis Indonesia dalam memperkuat keamanan maritim regional. Kolaborasi ini diharapkan tidak hanya berupa pembelian langsung, tetapi juga mencakup transfer teknologi, memungkinkan industri pertahanan dalam negeri Indonesia ikut berkembang dalam ekosistem persenjataan modern Jepang. Peluang Indonesia untuk mendapatkan senjata Jepang terbuka lebar karena adanya pergeseran kebijakan domestik di Tokyo. Partai Demokratik Liberal atau LDP bersama mitranya di Parlemen Komeito telah menjajaki pengendoran aturan ekspor senjata yang selama ini sangat ketat. Perubahan ini didorong oleh lingkungan keamanan yang semakin menantang di kawasan, terutama terkait ketegangan di Laut Cina Selatan dan sengketa teritorial dengan Cina. Jepang mulai menyasar negara-negara yang berada di alur laut penting sebagai target ekspor. Tujuannya adalah memperkuat ketahanan maritim negara-negara mitra yang secara tidak langsung berperan menjaga kepentingan maritim Jepang sendiri. Langkah ini sudah terlihat saat mantan Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida menyambangi Malaysia dan Filipina dengan menjanjikan hibah berbagai produk pertahanan. Bukti nyata dari keberhasilan transisi ini adalah kontrak raksasa dengan Australia. Pada Agustus 2025, Canberra resmi memesan 11 unit fregat kelas Mogami senilai 6 miliar dolar Amerika Serikat untuk menggantikan kelas Anzac. Kesepakatan ini tercatat sebagai kontrak pertahanan terbesar antara Australia dan Jepang sejak berakhirnya Perang Dunia Kedua. Selain kapal perang, Jepang juga mulai menjajaki pasar jet tempur. Kabinet Jepang pada Maret 2024 telah menyetujui rencana penjualan jet tempur generasi terbaru yang sudah dikembangkan bersama Inggris dan Italia.
Kepala Sekretaris Kabinet Jepang Yoshimasa Hayashi menjelaskan, langkah ini diperlukan demi kelangsungan industri militer nasional tanpa mengubah prinsip perdamaian yang dianut negara tersebut. Ia menegaskan Tokyo akan mematuhi proses persetujuan dalam penjualan jet-jet tempur kelak. Setelah mengetahui soal rencana ekspor Jepang termasuk ke Indonesia, memangnya apa saja senjata yang dimiliki Jepang? Perlu diketahui, industri pertahanan Jepang dibangun di atas fondasi kolaborasi erat dengan Amerika Serikat pasca Perang Dunia Kedua. Mitsubishi Heavy Industries atau MHI menjadi pemain kunci yang menerjemahkan desain barat ke dalam versi Jepang yang seringkali lebih canggih di beberapa aspek. Di sektor udara, Jepang memiliki rekam jejak panjang dalam produksi pesawat tempur kelas dunia. Contohnya jet tempur F-4EJ adalah versi lokal dari F-4 Phantom, sementara F-2 merupakan adaptasi dari F-16 milik Amerika Serikat. Saat ini tulang punggung pertahanan udara Jepang adalah J-15J, versi adopsi dari F-15 yang beroperasi bersama F-2. Di sektor laut, Jepang juga mampu produksi fregat siluman, kapal perusak kelas Murasame, hingga kapal selam kelas Taige yang legendaris. Selain itu, Jepang juga memproduksi berbagai jenis peluncur rudal, wahana nirawak, hingga perlengkapan perlindungan personel seperti rompi dan helm anti peluru yang kini lebih mudah diekspor. Namun Jepang punya satu masalah genting. Kalaupun akhirnya Jepang bisa lebih leluasa melakukan ekspor, persenjataan Jepang belum teruji di medan perang. Malahan berulang kali aneka arsenal Jepang gagal berfungsi dalam latihan dan operasi pengawalan rutin. Rencana ekspor senjata Jepang ke Indonesia didorong oleh kebutuhan strategis kedua belah pihak. Bagi Indonesia, teknologi Jepang menawarkan lompatan kapabilitas, terutama di sektor kapal selam dan kapal permukaan siluman. Bagi Jepang, Indonesia adalah mitra kunci untuk mengimbangi dominasi kekuatan lain di kawasan Indo-Pasifik. Jepang kini telah mengendurkan aturan ekspornya dengan pengiriman senjata ke Australia menjadi bukti sahih. Namun kita masih harus menimbang secara cermat faktor battle proven dari alutsista Jepang. Selain itu, proses transfer teknologi dan skema pendanaan akan menjadi penentu utama. Kerjasama ini juga akan menjadi indikator sejauh mana stabilitas kawasan dapat dibangun melalui kolaborasi industri militer yang konkret. Saksikan kabar lainnya hanya di kanal YouTube Kompas.com.